Halo Virgo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu dengan tema masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Mari kita cek energi kamu di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini bisa vice versa, tidak terpaku pada gender ya. Jadi bisa vice versa, artinya bisa terulang balik, bisa di kamu, bisa di dia ya. Dan ini timeless ya, bersifat abadi, jadi kapan saja kamu nonton ini bisa berlaku kepada kamu, tergantung apa yang sudah kamu capai gitu ya. Dan ini adalah pembacaan umum atau general reading, jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak untuk kamu secara pribadi ya. Kalau kalian pingin secara pribadinya mentok di kamu doang gitu ya, maksudnya resonate-nya di kamu doang ya, silahkan konsultasi aja ya, chat saya melalui nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. Tenang aja, semua masalah pribadi saya save di sini. Silakan kontak saya aja ya kalau kalian sedang mengalami kebuntuan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dari oracle, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalau kalian mengalami kebuntuan ya, atau satu problem yang memang membutuhkan pencerahan atau solusi, silahkan ya. Atau ingin membersihkan energi negatif ya, silahkan kontak saya ya. Di masa lalu ya, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Oke. Gambarnya terlalu jauh ya. Oke. Di masa lalu saya melihat di sini ada Four of Swords ya, dan romantic feelings. Lalu Two of Pentacles di masa kini, dan past life relationship. Kemudian ada Three of Cups dan Free Yourself di masa depan. Kita lihat dulu di masa lalu Virgo. Saya lihat beberapa dari kalian ya, kalian pernah mengalami yang namanya sakit hati gitu ya, dikecewakan gitu, atau hubungan yang meninggalkan luka gitu, luka yang teramat dalam gitu. Tapi ya kalian tuh mendoakan yang terbaik untuk seseorang tersebut gitu ya. Beberapa dari kalian ini ada memiliki anak dengan orang tersebut ya, dan beberapa dari kalian kalau masih berpacaran atau masih single ya, saya lihat mungkin kalian berdealing dengan orang yang sudah pernah menikah gitu, dan sudah punya keluarga gitu, punya anak, atau hubungan ini hubungan LDRan, tetapi kamu nggak tahu tentang dia yang sebenarnya di sana ada hubungan lain, atau beberapa dari kalian memang terlibat dalam cinta segitiga. Cinta kalian ini sangat menyakitkan, tapi kalian ngalir tulus aja gitu, menerima kenyataan, kalian memaafkan, kalian mendoakan yang terbaik. Itu adalah poin ya, itu adalah poin ya. Kita baca dalam cinta dulu ya, baru kita masuk ke karir dan keuangan ya. Jadi ya sebenarnya kalian tuh, hubungan kalian berdua ya, sempat penuh dengan romansa gitu ya, banyak kenangan yang indah bersama orang tersebut, memori-memori yang gak bisa dilupakan ya. Tapi kalian berharap setelah perpisahan ini semoga akan baik-baik saja, dan kalian selalu mendoakan yang terbaik untuk dia. Dan saya lihat di sini kalian mulai menyembuhkan diri, merelakan dan memaafkan ya. Sudah saatnya kalian untuk memulihkan diri gitu ya, memperhatikan diri kalian sendiri
kalian udah mulai peduli, udah mulai sadar kalau ternyata apa yang sudah terjadi memang sudah harus terjadi, dan kita nggak harus terus-terusan stay di problem tersebut sehingga kita merasa tersakiti gitu kan, menguras energi itu menyakitkan. Jadi ngapain gitu. Saya di sini kalian lebih memilih untuk mengikhlaskan, merelakan supaya kalian itu pulih gitu ya. Ini usaha kalian keras banget untuk memulihkan diri, dan di masa kini saya lihat kalian sudah mulai banyak pertimbangan atau mulai menjaga keseimbangan diri gitu ya. Beberapa dari kalian masih dikejar oleh orang-orang lama, atau memori-memori kalian itu masih terngiang-ngiang di pikiran kalian, di hati kalian, karena ini tentang past life relationship ya. You have known each other before. Jadi bisa jadi saat ini kalian terlibat lagi dengan cinta segitiga lagi gitu ya, segi 4, segi 5. Pokoknya kalian bukan satu-satunya gitu, lagi dan lagi gitu. Kok bisa ya saya terlibat dalam hubungan seperti ini lagi gitu ya. Atau mungkin ada salah satu yang sama gitu dengan masa lalu gitu. Hubungan kalian dengan orang yang ada saat ini, memang beberapa dari kalian hanya tidak terlibat dalam cinta segitiga, tapi kok kalian berhadapan dengan orang yang pelin-pelan gitu, orang yang kesana, aduh gimana ya, membingungkan buat kalian, nggak bisa stay dengan kalian gitu. Entah mungkin karena dia sibuk dengan pekerjaan ya, dan kalian terombang-ambing dalam hubungan ini. Tapi saya lihat di sini, berdasarkan pengalaman yang sudah kalian petik pelajarannya, kalian memilih untuk seimbang aja ya, menerima gitu ya. Kalian memilih untuk mengalir aja, menikmati aja hubungan ini ya. Walaupun di satu sisi kalian merasa tersakiti, tapi kalian lebih dominankan ke perasaan menikmati. Jadi gimana ya, karena jujur ya, kalian nggak bisa lepas dari hubungan ini. Makanya ya, walaupun kalian sudah berjarak atau udah nggak komunikasi, tetapi ya beberapa dari kalian itu bahkan tidak ada sudah pisah pun masih nggak bisa move on aja gitu dengan orang ini. Terus beberapa dari kalian masih tetap berjalan dalam hubungan ini tapi tanpa kepastian gitu. Tapi kalian belum bisa lepas gitu. Kalian berharap ya, beberapa dari kalian ini berharap ya udah mengalir aja. Lagi-lagi kalian yang harus berusaha untuk membalancekan hubungan ini supaya tetap terlihat baik-baik aja, dan tetapi kalian itu tidak terlalu baperan gitu, tidak terlalu baperan seperti kemarin ya. Jadi lebih ringan lah kalian dalam menghadapi permasalahan percintaan kalian ini gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu ya. Ya itulah hidup, kalian udah mau nerimo gitu ya. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang seindah di surga ya. Namanya kehidupan kan, kadang-kadang kamu bahagia, kadang-kadang lagi error. Aduh, itu pesawat lewat yang keluar. Tempatnya saya dekat di bandara, pas di dinding samping bandara ya. Jadi saya lihat di sini ada yang karena masalah bisnis juga gitu ya, keterikatan bisnis. Jadi ya walaupun untuk pertemuan gitu ya jarang, tetapi yang penting bisnisnya tetap jalan gitu ya. Oke, Virgo, kamu ini orang yang lebih apa ya,
sangat menghargai cinta, tetapi kamu lebih menghargai karir kamu, nilai diri kamu, gitu ya. Kamu sangat kamu punya value yang tinggi, vibrasi yang tinggi, sehingga kamu tuh nggak bisa down hanya karena satu problem yang nggak terlalu penting banget gitu untuk kamu, tidak terlalu bermanfaat gitu. Maksudnya gini, bukan berarti masalah cinta nggak bermanfaat buat kamu, sangat bermanfaat, sangat berpengaruh. Tetapi kalau ya orang kalau galau terus kan nggak bermanfaat gitu, menguras energi dan menurunkan value kamu, dimana kamu adalah orang yang punya nilai tinggi. Nggak seharusnya kamu rapuh hanya karena masalah seperti itu gitu. Kan kamu punya energi yang harus kamu pakai, manfaatkan untuk hal-hal penting seperti yang menghasilkan cuan. Ngapain kamu membuang-buang waktu untuk apalagi menguras energi kamu hanya untuk memikirkan seseorang atau memikirkan hal cinta gitu ya. Ya bagi kamu ya udah nggak sebodoh lagi itu aja gitu. Kalau dulu sih memang kamu agak bucinan ya, tapi sekarang tuh kamu udah memisahkan diri atau menanggalkan sikap-sikap yang membuang-buang waktu seperti itu. Nggak ada faedah gitu ya. Kamu sadar bahwa itulah kehidupan, tidak ada yang seindah angan-angan gitu. Karena cinta itu kan tak abadi gitu ya. Cinta itu lebih ke nafsu dan pokoknya duniawi gitu ya, hasrat gitu ya, yang membuat orang sering lupa daratan gitu ya. Jadi bagi kamu itu hanyalah selingan hidup aja ya. Kamu udah paham bahwa yang menyenangkan adalah yang membuat kamu semangat, tetapi yang menyedihkan ya adalah yang akan membuat kamu terpuruk. Itulah cinta. Kamu sudah paham tentang definisinya cinta, jadi kamu tidak mau lagi terbebani gitu. Kan cinta itu bisa berpindah, bisa diperbarui lagi ya. Ya udah, kalau dia nggak bisa ya udah, ngapain gua repot gitu. Kalau dia masih pingin sama saya, dia harus berubah gitu. Itu prinsip kamu ya. Tapi kalau dia nggak bisa ya udah, saya lepasin. Kan cinta bisa berpindah, hanya rasa sayang ini yang memberatkan. Jadi harus bedakan ya. Kenapa kalian sulit meninggalkan seseorang? Kalian dibodohi dengan kata karena saya cinta. Bukan, karena kalian sudah terlanjur sayang sama orang itu gitu. Jadi kalau menyayangi orang ya, jangan terlalu mendarah daging lah ya. Jangan sepenuh hati ya. Selain orang tua, selain anak kita ya, selain saudara kita nggak boleh menyayangi seseorang sampai mendarah daging, sampai melebihi batas ya. Karena anak kita pun bisa hilang dari kita ya. Akan mungkin kita terpisah karena dia sudah bekerja, atau dia akan menikah, dia tinggal di tempat yang jauh, ataupun meninggal dunia. Jadi kita nggak boleh menyayangi seseorang atau sesuatu ya melebihi yang berlebihan gitu, karena itu nggak enak, nggak baik gitu. Bisa membuat kita depresi, frustasi ya. Kita frustasi, depresi ya, sampai gila. Apalagi kalau kita nggak ada hubungan darah gitu, yang kamu sebut-sebut cinta itu ya, jangan. Jadi harus pahami dulu cinta dengan sayang, apa yang kamu rasakan lebih tinggi kepada seseorang tersebut, sehingga membuat kamu sungguh menderita dan galau bertahun-tahun gitu ya, hanya karena orang tersebut. Sesekali itu pikirlah logis ya, supaya nilai diri kamu itu tetap stay di kamu dan semakin meningkat gitu.
Biar kalau kita bernilai, orang yang bernilai yang akan, orang yang punya value juga sevibrasi dengan kita yang akan mengejar kita. Tapi kalau kitanya apa ya, pesimis, kita orangnya bucinan, berarti kita menurunkan kadar atau nilai kita, diri kita yang jadi kita akan di bawah mereka gitu. Yang seharusnya tadi kalau kita meningkatkan nilai kita, dia yang akan berubah. Kalau dia mencintai kita, dia harus merubah dirinya menjadi sevibrasi dengan kita, baru dia bisa menyatu dengan kita gitu. Dia harus berusaha. Tetapi kalau kita vibrasinya rendah, alias kita terlalu menempatkan diri kita sebagai pebucin, ya, pebucin tangguh, waduh, itu bodoh banget. Kita akan menurunkan posisi kita di bawah mereka, vibrasi kita akan turun di bawah mereka, ya. Dan kita akan diinjak-injak, kita akan diabaikan, itu so pasti itu, ya. Tapi kalau kita nggak terlalu fokus ke hal-hal yang seperti itu, kita lebih banyak menggunakan logika. Ketika ya, kita perlu ya menggunakan perasaan, hati dan logika, tetapi ada saatnya kita tuh nggak perlu pakai hati dan perasaan lagi. Ketika tergantung permasalahannya apa dan tergantung sikap orang tersebut gimana ke kita. Kalau dia nggak pakai perasaan, ngapain kita juga pakai perasaan? Dia nggak pakai hati, dia lagi nggak pakai hati, ya kan? Misalnya dia lagi kasar sama kamu, berarti kan dia nggak pakai hati. Ya udah, kamu jangan pakai hati juga nanggapinnya gitu, ya. Kamu pakai logika aja. Dia udah kayak gitu, dia nggak peduli, dia aja nggak peduli sama saya, dia aja nggak mikirin saya, ngapain saya buang-buang waktu, stres dan meratapi. Aduh, mendingan saya melakukan hal-hal yang inovatif untuk pengembangan diri saya gitu. Waktu adalah uang, jadi jangan sia-siakan waktumu hanya untuk membuang-buang energi kamu, bergalau-galauan memikirkan sikap dia kepada kamu. Dia itu siapa gitu loh. Pantaskah kamu memikirkan sikap dia kepada kamu gitu? Sikap nggak enak dia itu mau berapa jam, berapa hari, berapa minggu, udah berapa bulan kamu masih stay dalam kegalauan kamu terhadap sikap dia yang pelin-pelan, tidak ada kejelasan, tidak ada komitmen, ya gitu. Apapun hubungan kamu, mau cinta segitiga kek, ya, mau dia pelin-pelan kek, kalau kamu lebih mementingkan diri kamu, kebahagiaan kamu, kamu membahagiakan diri sendiri, kamu memikirkan nilai diri kamu, ya udah, lepas semuanya. Seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi apapun yang seperti hujan turun, memang dia membasahi kita, tapi kan dia tidak menenggelamkan kita, dia hanya membasahi kita. Ya udah, kita jalan aja terus, ya, sampai rumah kita tanggalkan baju kita yang udah basah, kita ganti baju, kita mengeringkan diri, ya udah, menyelimuti diri, udah pulih, selesai. Karena kita harus sehat, kita harus menjaga diri kita agar tetap sehat. Kalau kamu kegalauan itu kan seperti ibarat kamu di tengah hujan deras gitu ya, kedinginan gitu ya, ya pokoknya menyedihkan lah, gambarannya menyedihkan. Tapi kalau kamu sudah tanggalkan semua, kamu pulihkan diri dan kamu bangkit lagi untuk melakukan aktivitas yang lebih penting gitu ya, memikirkan hal-hal yang inovatif untuk pengembangan diri kamu, melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, yang lebih membuat hidup kamu lebih maju, ya semuanya akan tertinggal. Apapun yang mengganggu kamu, mengusik kamu, akan tertinggal di belakang sana. Itu kamu akan semakin dikejar gitu ya. Jadi jangan buat dirimu malu atau dipermalukan oleh orang yang kamu cintai. Kan dia menertawakan kamu kalau kamu itu galau-galauan, ya. Dia akan menertawakan kamu kalau dia itu menang daripada kamu. Jadi kamu harus membuat dia takluk sama kamu. Kalau memang dia nggak baik, ya dia hanya akan memandang kamu dari jauh dan kamu di atas sana, sedangkan dia di bawah, dan dia menyesali tetapi sudah tidak bisa lagi menggapai kamu.
ya. Begitu. Kecuali kalau dia bisa meningkatkan atau merubah sikapnya gitu, seenggaknya menghargai kamu, respect gitu, atau menempatkan diri kamu pada posisi yang kamu inginkan gitu. Kalau ngambang gini, aduh, bodoh amat ya. Jadi saya lihat di sini kamu udah seperti itu, kamu udah mulai sadar dan lebih memakai logika ya. Apa ya, baper itu nggak bisa kita lepaskan 100%, tetapi logika lebih kamu dominankan ya, karena kamu nggak mau jatuh, kamu nggak mau rapuh, kamu nggak mau galau berlama-lama ya, karena kamu sadar akan nilai diri kamu gitu, yang paling penting gitu ya. Kemudian masa depan saya lihat akhirnya kamu ada perayaan ini ya, ada Three of Swords. Jadi sekalipun ya, saya tidak bilang bahwa kalian akan terus-terusan berdilin dengan cinta segitiga, tetapi kalian yang punya hubungannya percintaan ini ya, beberapa dari kalian akan kedepannya kalian akan bertemu dengan orang yang bisa, kalau sedang mencari cinta ya, kalian bertemu dengan orang yang sangat friendship banget ya, bersahabat banget ya, pokoknya nyambung lah sevibrasi sama kamu dan saling mendukung satu sama lain sampai sukses bersama gitu ya. Kalian saling mengontrol satu sama lain gitu. Jadi bukan cuma sepasang kekasih, bersifat sebagai sepasang kekasih, tetapi seperti teman, saudara gitu yang menjaga kamu gitu. Jadi apa-apa tuh dilakukan bersama, rasa bahagia juga dirasakan bersama gitu. Dan untuk kalian yang terlibat dalam cinta segitiga pun ya, dia mampu menyeimbangkan ya, dia mulai tahu diri gitu ya, dan dia berusaha untuk bersikap adil, dia lebih ya, dia transformasi ya, dia mengontrol diri untuk bisa menyeimbangkan, memberikan yang terbaik untuk kamu dan pasangan sahnya. Atau ya ada yang poligami di sini saya lihat ya, dia berusaha untuk menyatukan hubungan kalian ini ya, pokoknya dia ingin membuat kamu bahagia lah ya, dia nggak lagi egois gitu ya. Kalau kalian yang sedang berpacaran, saya lihat di sini dia akan lebih memprioritaskan kamu apapun, karena nilai kamu yang kamu tonjolkan di sini semakin tinggi, sehingga dia tidak ingin melepaskan kamu dari genggamannya, dia tidak ingin orang lain memiliki kamu, dia membutuhkan kamu dan dia akan menjaga kamu gitu selama dia bisa gitu, semampu dialah. Intinya dia ingin berbahagia bersama kamu ya, dengan versi dia yang baru, yang sudah tidak lagi meremehkan kamu, dia udah sadar, tahu diri gitu ya, siapa diri kamu gitu ya. Dan masalah karir ya dan keuangan, saya lihat dulunya kamu pernah dimanfaatkan, dimanipulasi gitu, pernah mengalami kerugian-kerugian ya, pernah kecewa dengan hasil ya, atau sudah maksimal pekerjaan kamu tetapi hasil yang tidak sesuai, masih jauh dari harapan gitu ya. Di masa kini ya, kamu mulai masuk kestabilan ya, kestabilan. Pasang surut naik turun itu sudah biasa buat kamu, dan kadang ada kadang enggak, itu udah kamu apa ya, syukuri gitu. Bagi kamu yang penting tetap jalan aja, tetap ada terus gitu. Kamu tidak akan pernah menyerah, kamu tidak akan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus berkarir, terus bekerja keras, mengeluarkan semua bakat-bakat dan talenta kamu, sehingga
perlahan-lahan usaha dan kerja keras kamu ini ke depannya, saya lihat kamu akan merayakan pencapaian yang luar biasa gini di sini ya. Ada kerjasama yang baik ya, dan kamu juga dilindungi oleh semesta dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingin memanfaatkan, orang-orang yang ingin menjatuhkan atau orang-orang yang energinya negatif gitu ya. Kamu akan didukung oleh semesta untuk bertemu dengan relasi-relasi positif ya, relasi-relasi yang memajukan karir kesuksesan kamu, memelihara gitu. Jadi semesta akan terus mengontrol kamu. Jadi nanti mulai sekarang ya, kalau kamu merasa risih sama seseorang atau kamu merasa bisnis yang ini kayaknya kerjasamanya kurang baik, ya udah jangan terlalu berharap ke situ. Cobalah untuk fokus kepada yang lebih ada income-nya ya. Jangan mudah kecewa dengan ya, biarkan aja yang tidak terlalu berkembang itu. Coba kamu putar otak, pasang strategi supaya gimana caranya dia lebih bisa berkembang lagi. Tetapi itu semua tergantung dari relasi kamu gitu ya, kerja tim atau mitra kamu ya. Tetapi jika itu tidak ada peningkatan, maka kamu harus berinovasi alias mengembangkan dengan cara yang lain lagi, karena kamu udah punya segalanya di sini. Kamu udah punya modal, tinggal kamu kelolain aja. Jadi kalau ada tanda-tanda dari semesta tentang ya udah tetaplah si A si B ini kurang bisa dipercaya, kamu bisa melihat hasil kerjanya masing-masing dan tetaplah menjaga hubungan ya, hubungan kerja dengan baik, tetapi tidak mati di situ aja gitu. Maksudnya tidak stagnan di situ aja. Kamu harus membuka atau mengembangkan cabang-cabang baru lagi ya, supaya kalaupun yang itu merugi nantinya kamu sudah punya cadangannya gitu ya. Di sini akan selalu ada kontrol dari semesta untuk menjaga kesuksesan kamu ini. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini bermanfaat untuk kamu Virgo ya. Kalau ingin konsultasi coaching, personal reading atau pembersihan energi ya, karena saya lihat di sini kamu sangat butuh pembersihan energinya. Beberapa dari kalian ini udah terlalu tertimpa oleh berbagai problem yang berat sehingga merasa sulit ya. Sudah berusaha keras untuk keluar dari problem tersebut, tetapi masih terkontaminasi juga gitu, masih terbawa gitu, masih melekat energi-energi negatif masa lalu ini ya. Jadi tolong dicek ya, coba dicek energi kalian, siapa tahu kita bisa balancekan di sini ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Virgo.